Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manutun Jamilan, RP 105119100017. Bila saya akan menjelaskan tentang mata kuliah SKDL yang dimana berjudul Electrical Power Conversion System Control Switch. Yang pertama itu kita masuk pada saklar, merupakan alat dalam instalasi listrik yang berfungsi untuk A. Memutuskan aliran listrik B, membatasi aliran listrik C, menyambung aliran listrik D, menyambung dan memutus aliran listrik, atau bisa disebut dengan suatu alat dengan dua sambungan dan bisa memiliki dua keadaan, yaitu keadaan on dan keadaan off. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi saklar. Di sini ada 8. Yang pertama untuk menyimpan tenaga tegangan listrik dan arus dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua sebagai sebuah filter atau penyaring di dalam suatu rangkaian listrik seperti adaptor ataupun power supply. Yang ketiga, apabila dipasang pada saklar, kapasitor dapat berfungsi untuk menghilangkan bouncing atau percikan api. Yang keempat, sebagai kopling di antara rangkaian listrik. Yang kelima, kapasitor dapat menghemat daya listrik apabila dipasang pada sebuah rangkaian lampu neon. Yang keenam, sebagai isolator arus listrik DC ataupun arus listrik searah. Yang ketujuh, sebagai pengantar arus listrik atau bisa disebut konduktor untuk arus AC atau sebaliknya. Yang delapan, untuk meratakan suatu gelombang pada arus DC dalam sebuah rangkaian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tegangan DC. Arus listrik searah atau biasa disebut dengan direct current merupakan sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Maksudnya adalah arus listrik yang mengalir pada suatu hantaran yang tegangannya berpotensial tetap, tidak berubah-ubah. Listrik DC adalah listrik yang original, artinya listrik dasar yang dapat dihasilkan dari sumber-sumber susunan material alam. Terus ada muatan-muatan listrik yang terjadi akibat adanya gesekan pada dua jenis material, adalah muatan listrik yang berbentuk DC. Berkumpulnya muatan listrik yang terjadi di awan hingga mencapai jutaan volt dan kemudian menjadi sambaran petir. Ini sekilas tentang DC. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik DC. Pada DC tidak dikenali istilah frekuensi tegangan DC selama tetap. Jika tegangan itu berpotensial positif, maka seterusnya positif, dan jika tegangan itu berpotensial negatif, maka seterusnya negatif, tanpa ada perubahan-perubahan yang bersifat periodik. Pada sistem DC dikenal polaritas positif atau negatif yang dalam penerapan tidak boleh berbalik. DC banyak digunakan untuk sumber tenaga power supply berdaya kecil seperti perangkat-perangkat elektronik portable, handphone, starter motor DC pada kendaraan, dan lain-lain. Sangat jarang penggunaan DC untuk kelistrikan rumah tangga karena faktor kesulitan transfer daya yang lebih besar dibanding sistem AC. Sistem DC adalah sistem tegangan rendah dan tidak bisa dinaikkan tegangannya secara langsung dengan trafo, sehingga untuk transfer daya yang besar diperlukan kabel-kabel hantaran yang besar pula karena arusnya pun besar. Ini tidak efisien. Kalaupun DC digunakan untuk kelistrikan rumah tangga, maka ia merupakan sistem kelistrikan dengan penghasilan energi listrik sendiri. Oke, selanjutnya ada ini, kita masuk ke gambaran kurva. Gambaran kurva adalah lurus bagaimana di gambar berikut ini. Untuk gambar pertama kita bisa lihat di mana itu tampak bahwa tegangan terus menerus sebesar 3 volt selama waktu yang di waktu T. Kita bisa lihat di sini dia itu voltnya itu positif ya, dan juga itu menunjukkan ke selama waktu yang sudah ditentukan, jadi dia itu stabil gitu. Untuk gambar yang kedua kita bisa tampak bahwa tegangan terus menerus sebesar min 3 volt selama waktu T. Jadi ini untuk gambar kedua ini min. Kalau gambar pertama tadi kan positif, dan juga ini kebalikannya dari gambar pertama. Yang ketiga, kita masuk gambar ketiga. Gambar ketiga itu ponsel DC bisa positif ataupun negatif terhadap 0 volt. Sebagaimana tampak pada kedua gambar di atas, jika pada dua elektroda yang satunya terdapat potensial positif dan satunya lagi berpotensial negatif, bukannya 0 volt, maka besar tegangan di antara kedua elektroda itu. Kita bisa lihatnya.
Ini kan dari gambar pertama dan gambar kedua disatukan, kita bisa simpulkan di sini. Oke, selanjutnya ini lanjutan nanti adalah hasil perjumlahan keduanya. Contoh kurva yang diperlihatkan pada gambar 3 yang tadi terakhir itu di atas. Pada gambar 3 terlihat bahwa antara titik positif 3 volt dan titik 0 volt terdapat tegangan DC sebesar 3 volt. Dan antara titik 0 volt dan titik min 3 volt terdapat DC sebesar 3 volt juga. Maka antara titik plus positif 3 volt dan titik min 3 volt terdapat tegangan DC sebesar 6 volt. Selanjutnya kita masuk ke sumber DC. DC adalah listrik alami, sebagai telah disinggung di atas bahwa muatan-muatan listrik pada petir ataupun pada bintang-bintang laut yang menghasilkan sangat listrik adalah berbentuk DC. Manusia pun berusaha untuk mengambil manfaat atas keberadaan listrik DC. Di sini kita bisa lihat sumber-sumber kelistrikan DC. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Aki, segala jenis baterai. Yang kedua ada generator DC atau dinamo. Yang keempat, ketiga ada solar cell. Yang keempat ada generator listrik tegangan angin sistem DC. Yang kelima ada AC/DC atau adaptor. AC/DC adaptor. Contoh komponen semikonduktor. MOSFET, metal oxide semiconductor FET. Kita bisa lihat di sini gambarnya. MOSFET mempunyai 3 kaki yang dikenal dengan istilah drain, di gate, dan source. Transistor akan on jika terminal drain and source biasa maju dengan polaritas D dan S tergantung jenisnya. Kita bisa lihat ya gambarnya di sini. Oke, selanjutnya ada FET, mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan transistor BJT secara umum. Bisa lihat di sini ada gambarnya. Ini gambarnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.